Seekor gajah, tubuhnya tinggi, besar, dan gemuk. Belalainya sangat panjang dan kuat. Sepasang gading yang besar dan kokoh. Gajah itu sangat baik hati. Ia selalu memberikan makanan kepada binatang-binatang yang kelaparan. Dan ia pun selalu memberikan pertolongan kepada mereka yang kesusahan, baik binatang yang besar maupun binatang yang kecil, seperti monyet, kelinci, ayam, dan lain-lain. Pada suatu hari, gajah mengadakan perjalanan yang sangat jauh. Ia berkeliling tanpa arahan yang jelas dan bertemu dengan sapi yang sedang kesakitan karena terkena batu yang jatuh. Gajah, gajah, tolong aku. Kamu kenapa kok bisa begini? Nasibku sungguh malang sekali hari ini, Jah. Lain kali kamu harus lebih hati-hati ya. Terima kasih, kawan. Seandainya kamu tidak segera datang menolongku, mungkin aku sudah mati. Sekali lagi terima kasih ya, gajah. Kamu harusnya bersyukur karena masih bisa selamat dan hanya mengalami luka ringan. Ya, kamu benar, gajah. Rasanya tidak mungkin ada binatang lain yang sanggup menolongku ikhlas selain kau. Sudahlah, kita hidup harus saling tolong-menolong. Meskipun gajah memiliki kekuatan yang tidak dimiliki oleh binatang lain, tetapi gajah tetap rendah hati, tidak menyombongkan diri. Gajah pun pergi meneruskan perjalanannya. Tidak jauh dari tempat sapi, gajah bertemu seekor monyet yang sedang asyik menikmati pisang di kebun Pak Tani. Perutku sekarang sudah kenyang. Aku harus segera mencari tempat untuk tidur. Asik, ini adalah tempat paling cocok untuk tidur setelah aku kekenyangan makan siang tadi. Tiba-tiba monyet itu merasa gatal-gatal karena tidur di pekarangan halaman yang sudah dipilihnya. Tolong, tolong, sakit sekali. Aduh, rasanya sakit sekali. Tolong. Monyet, kamu kenapa? Aku tadinya mau tidur, malahan badanku gatal-gatal semua. Tolong aku. Untungnya saat itu ada gajah. Dengan tidak berpikir panjang, si gajah itu pun langsung menolong si monyet tersebut. Sejenak gajah itu pun berpikir, Bagaimana cara menolong si monyet tersebut ya? Sabar ya, Nyet. Aku akan segera membantumu. Iya, cepat Jas, soalnya aku sudah tidak gak kuat nih. Gatal banget badanku. Ya sudah, bentar ya. Tungguin di sini. Aku akan membawakanmu obat untuk meredakan gatal-gatal yang di badanmu. Iya, aku tungguin di sini ya, gajah. kemudian gajah pulang mengambil obat untuk si monyet. Beberapa waktu dia kembali dengan membawa obatnya. Monyet, ini aku bawakan pil untuk kamu. Segera minum ya. Langsung telan saja. Iya, gajah. Selang beberapa menit, monyet pun tidak merasakan gatal-gatal lagi. Itu semua berkat bantuan dari si gajah tersebut. Terima kasih, kawan. Aku sekarang sudah mendingan dan tidak merasakan gatal sama sekali. Kamu memang sahabat terbaikku. Ya, sama-sama monyet. Lain kali kamu harus lebih hati-hati ya. Mereka berdua pun saling berpelukan dan kembali ke aktivitas masing-masing. Di kejauhan sana terdapat kelinci yang asik meloncat-loncat dan memutar-mutar sesuka hatinya sendiri. Karena saking kegirangannya, dia pun tak sengaja menginjak duri yang lumayan besar. Dia pun meminta tolong karena kakinya terkena duri. Tolong, tolong. Aduh, kakiku sakit sekali. Tolong,
berbagai sudut, tidak ada seorang pun yang ada di situ. Kelinci merasa tambah menjerit, menambah rasa sakitnya yang ada di kakinya. Kelinci pun berdoa di dalam benaknya, terucap janji siapapun yang akan menolongnya akan dijadikan sahabat terbaiknya. Selang 10 detik, datanglah si gajah dengan segala kebaikan dan ketulusan yang ada di hatinya. Aku kok ngerasa aneh dengan tempat ini ya. Ih, rinding rasanya. Kakiku sakit. Siapa di sana? Apa ada orang? Siapa di sana? Tolongin aku. Aku butuh bantuanmu. Kamu posisinya di mana? Di belakangmu. Oh, di belakangku ya, di depanku ya. Kakimu kenapa itu? Kakiku tertusuk duri. Rasanya sakit sekali. Sini aku bantu untuk mencabut duri yang ada di kakimu. Iya, tapi bagaimana caranya? Kakimu luruskan yang terkena duri tersebut. Oke deh. Kelinci pun menuruti semua saran dari gajah dan selang beberapa waktu duri yang tertusuk di kaki kelinci itu pun langsung tercabut. Dan rasa sakit yang ada di kaki pun langsung menghilang. Itu semua berkat bantuan si gajah yang baik hati tersebut. Terima kasih atas bantuanmu, gajah. Iya, emangnya kamu mau? Lain kali. Iya, lain kali kamu harus lebih hati-hati kalau sedang berjalan ya. Iya, gajah. Aku tadi udah janji pada diriku sendiri, siapapun yang akan menolongku akan kujadikan sahabat terbaikku. Bolehkah aku bertanya sama kamu, gajah? Iya, emangnya kamu mau nanya apa? Silakan. Apakah kamu mau menjadi sahabat terbaikku? Tentu saja boleh. Aku di sini ingin mencari sahabat sebanyak-banyaknya dan bukan mencari musuh. Iya, terima kasih banyak sahabatku gajah. Bolehkah aku memelukmu? Boleh saja, kelinci. Akhirnya mereka berdua pun berpelukan dan mereka kemudian berpisah karena ingin menjalankan aktivitas mereka masing-masing. Tapi tetap saja di dalam hati mereka tetap menyatu sebagai ikatan sahabat. Terdengar suara ayam. Pok, 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 pok. Ternyata ada seekor ayam yang sedang makan sesuatu di atas tanah. Si ayam tersebut memakan dengan lahapnya. Dan tiba-tiba si ayam pun merasa kesakitan dalam cucuknya. Aduh, sakit. Sakit banget cucuku. Si ayam pun baru bersadar bahwa cucuk sakit karena terkena batu yang besar yang membuat cucuknya menjadi terluka dan sakit. Apa yang harus aku lakukan? Di sini tidak ada siapa-siapa. Dilihatlah di sekitarnya tidak ada seorang pun. Dia pun bingung serta linglung dengan apa yang sudah menimpanya sekarang. Dia termenung sendirian menahan sakit yang sedang ia rasakan. Dia tidak bisa bicara seperti biasanya karena cucuknya yang terluka membuat dia tidak bisa leluasa berbicara. Sepi, sakit, tak ada seorang pun. Di mana? Di mana? Di mana? Di sini ku sendiri, tak ada yang menemani. Aku butuh seseorang. Sakit banget cucuku, sakit. Tiba-tiba terdengar suara dan suaranya semakin lama semakin mendekat. Si ayam pun merasa ketakutan. Aku harus ngumpet. Aku takut kalau seseorang di sana hewan buas atau jangan-jangan dia pemburu. Pok, 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 pok. Suaranya pun tiba-tiba berhenti. Aduh, siapa ya kira-kira yang ada di sana? Suaranya kok tiba-tiba berhenti? Aku takut.
Apakah di sini ada orang? Halo? Dengan perasaan campur aduk, si ayam pun berani muncul di depan sambil memejamkan mata serta dengan intonasi pengucapan yang terbata-bata. Iya, siapa? Ini aku gajah, kamu? Aku ayam. Buka matamu, aku gak bakal gigit kamu kok. Tapi aku takut. Jangan-jangan kamu bohong. Kamu modus ingin makan aku kan? Tidak kok, aku janji tak akan melakukan apa yang kamu ucapkan tadi. Dengan berat hati dan bercampur perasaan, si ayam pun memberanikan diri membuka matanya. Halo ayam, perkenalkan namaku Gajah. Halo juga gajah, aku ayam. Loh, kenapa dengan cucukmu itu kok berdarah? Ini ketiban batu. Apa yang bisa aku lakukan untukmu? Aku juga bingung. Cucukku rasanya sakit sekali. Buat bicara saja jadi terhambat. Bentar ya, tunggu. Di sini aku ambilkan daun mujarab untuk mengobati lukamu ya. Oke, makasih. Aku tunggu. Kemudian si gajah pun pergi sebentar untuk mengambil daun mujarab untuk mengobati luka si ayam tersebut. Selang beberapa waktu dia pun muncul kembali. Ayam, kesini aku obatin. Dengan daun mujarab ini, semoga saja kamu sembuh. Kemudian si gajah pun mengobati luka si ayam dengan hati-hati dan penuh kasih sayang. Makasih atas semua bantuanmu ini. Aku sangat berhutang budi karenamu. Ya, gimana rasanya? Apa sudah mendingan atau gimana? Sudah mendingan nih. Sekarang aku bisa ngomong seperti semula lagi. Apa yang harus aku lakukan untuk menembus semua bantuanmu yang sangat berharga ini, gajah? Kamu gak usah ngelakuin apa-apa yang terpenting, kamu jaga diri baik-baik. Jangan sampai kejatuhan batu seperti itu lagi. Terima kasih, gajah. Kamu memang gajah yang baik dan suka menolong. Aku ingin menjadi sahabatmu, boleh nggak? Tentu saja boleh. Aku ada di sini karena aku ingin memiliki banyak sahabat, bukan sebaliknya. Makasih, gajah. You are is the best. Kemudian keduanya bergandengan tangan dan mereka berlalu ingin melanjutkan aktivitas mereka masing-masing. Beberapa waktu si gajah pun pergi mengambil daun mujarab untuk dikasih ke kakek. Kemudian gajah pun muncul kembali dengan membawa obatnya. Ini ke daunnya. Sekarang obatnya tempelin ke luka kakek. Iya, Cah. Gimana, Kak? Apa sudah mendingan? Udah gajah, terima kasih gajah. Kakek pulang dulu ya. Oh iya, bantuanmu gak akan pernah aku lupain. Kamu adalah gajah yang baik. Sampai jumpa gajah. Iya, kakek. Sampai jumpa kembali. Dan begitu pun seterusnya, si gajah pun selalu baik kepada siapapun tanpa pandang bulu. Pesan yang dapat saya ambil yaitu, dimanapun dan kapanpun serta kepada siapapun berbuat baiklah dengan ikhlas dan begitu kebaikan akan selalu menyertaimu selamanya.